Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang relasi antara fungsi trigonometri dan keliling segitiga, yang mana di dalamnya akan ada nanti terkait dengan formula Gauss. Baik, kita masuk pada pembahasan kita. Ada beberapa hal yang perlu Anda ingat terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang relasi antara fungsi trigonometri dan keliling segitiga. Yang pertama adalah terkait dengan aturan kosinus, yang mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwa aturan kosinus itu yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos alfa, atau cos alfa bisa saya tuliskan menjadi B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat kurang 2BC. Begitu pula dengan cos beta maupun cos gamma, ya. Nah, kemudian saya perlu ingatkan pula bahwa sin alfa sendiri, ya, sin alfa itu adalah tidak lain tidak bukan 2 sin 1/2 alfa cos 1/2 alfa. Jangan sampai Anda bingung, ini kok kenapa ada sin alfa itu sama dengan 2 sin 1/2 alfa cos 1/2 alfa. Sebenarnya ini menggunakan formula sudut terangkat, yang mana sin alfa itu kita partisi menjadi seperti ini, menjadi sin, ya, 2 kali 1/2 alfa, ya. Jadi gini. Nah, ketika sudah dipartisi seperti ini, maka kita sudah bisa menggunakan rumus sudut terangkat, yang mana hasilnya nanti akan seperti ini. Sama juga untuk cos, ya. Sama juga untuk cos. Kalau cos itu sendiri kita bisa jabarkan kembali menjadi seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita sudah punya rumus identitas bahwa cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1, atau cos kuadrat 1/2 alfa ditambah dengan cos kuadrat 1/2 alfa itu sama dengan 1, ya. Sehingga kita bisa merubah cos alfa itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat 1/2 alfa, atau cos alfa itu adalah 2 cos kuadrat 1/2 alfa dikurang dengan 1. Kemudian perlu saya ingatkan pula bahwa ada sebuah formula yang mengatakan bahwa keliling dari segitiga itu adalah A, ya, tambah B tambah C, ya. Yang mana A, B, dan C itu adalah sisi dari segitiga. Kemudian kita punya formula lain bahwa setengah dari keliling S itu, jadi kita punya formula lain bahwa S itu sama dengan setengah dari keliling segitiga, atau 1/2 kali K, ya, yang mana K-nya adalah ini, gitu, ya. Sehingga formula ini yang akan kita coba masukkan ke dalam persamaan kita nantinya, gitu, ya. Oke, kita melangkah pada bentuk yang pertama, yang mana kita menggunakan pendekatan ini, ya, pendekatan aturan kosinus yang pertama. Untuk kedua, ketiga nanti dia analog dengan yang pertama, ya. Oke, sekarang kita ambil, ya. Coba perhatikan yang ini dulu, yang mana cos alfa itu, ya, cos alfa itu adalah kita rubah menjadi seperti ini. Dengan demikian, maka ini kita ambil, ya. Ini sama ya dengan sebelumnya, bahwa cos alfa itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat kurang A kuadrat kurang 2BC. Lalu kita bisa turunkan menjadi ini dengan menggunakan rumus cos alfa di penjelasan di slide kedua saya tadi, ya. Di slide kedua saya, yang mana bahwa cos alfa itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat 1/2 alfa, ya. Atau kemudian sama dengan ini tidak berubah, diturunkan terus, maka yang ini kedua ruas, ya,
kedua ruas. Oke. Sehingga kita bisa peroleh sin kuadrat 1/2 alfa itu, sorry ini ada yang kurang 1 ya. Di sini ada 2, sorry. Di sini ada 2 juga. Oke. Nah, 2 sin kuadrat 1/2 alfa itu sama dengan 1 kurang B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2 BC. Oke, ini ya, per 2 BC ya. Ini sudah ada. Kemudian yang ini kita coba jabarkan ya. Kita coba jabarkan bahwa satu yang ini sama saja dengan 2 BC per 2 BC ya. Sehingga kita bisa menuliskan yang ini. 2 BC kurang B kuadrat ya. Oke. Kurang C kuadrat ya, tambah A kuadrat. Kenapa bisa berubah seperti ini? Kan ini berubah menjadi sebenarnya boleh juga kita bisa menuliskan 2BC ya kurang seperti ini. Ini tetap plus, ini menjadi minus. Nah, tetapi kalau kurungnya kita buka maka akan menjadi seperti itu tadi ya. Akan menjadi seperti ini. Sorry. Ya. Ini kalau ini hilang maka menjadi ini kurang, ini berubah menjadi kurang juga, ini berubah menjadi tambah. Sehingga ini kalau kita jabarkan menjadi A kuadrat ya, kurang B kuadrat. Jadi kita kumpulkan B kuadrat kurang 2BC ditambah C kuadrat. Kemudian ini kita faktorkan. Setelah difaktorkan, maka ini tidak bukan adalah B kurang C kuadrat. Nah, setelah itu maka kita bisa merubah menjadi seperti ini. Yang mana A kuadrat dikurang dengan B kurang C kuadrat itu sama saja dengan ini. Ya. Oke. A tambah B kurang C dikali dengan A kurang B tambah C per 2B BC. Kemudian yang ini nanti kita akan relasikan dengan keliling segitiga, yang mana keliling segitiga itu yang mana setengah dari keliling segitiga itu adalah S ya. Setengah dari keliling segitiga itu adalah S. Nantinya kita akan relasikan sehingga kita bisa memperoleh begini. Yang mana bahwa K itu adalah A tambah B tambah C sama dengan 2S. Ya. Dengan demikian kalau ini kita rubah, yang kita inginkan kan adalah A tambah B kurang C. Agar ini ya, agar 2S ini kita bisa masukkan di sana, maka kita melakukan yang namanya manipulasi aljabar, bahwa minus C itu boleh kita tuliskan menjadi A tambah B tambah C dikurang 2C ya. Karena kan kalau yang ini C kurang 2C itu hasilnya adalah minus C. Dengan demikian yang ini sudah bisa kita rubah menjadi 2S, sehingga ini berubah menjadi 2S kurang 2C. Oke. Nah, sekarang sama halnya juga dengan yang tadi. Ini. A kurang B tambah C. Itu sama dengan 2 kali S kurang B. Analoginya seperti ini. Berarti untuk A kurang B tambah C, kita bisa rubah menjadi A tambah B tambah C kurang 2B ya. B kurang 2B hasilnya kan minus B, maka yang ini berubah menjadi 2S dan ini dikurang 2B. 2-nya dikeluarkan hasilnya menjadi 2 kali
S kurang B. Nah, dengan demikian yang formula kita di awal tadi kita sudah bisa ganti dengan yang ini. Kita bisa ganti ya. Yang mana bahwa yang ini A tambah B kurang C itu sama saja dengan 2S kurang C, atau ini sama saja saya keluarkan duanya menjadi 2S ya kurang C. C-nya sana C-nya harus C kecil ya. Maka 2S kurang C ya, sehingga di sini berubah menjadi 2 kali S kurang C kali 2 kali S kurang B per 2 BC. Ini boleh habis. Oke. Sehingga sisa 2 kali S kurang C, S kurang B per BC. Tetapi di sini kan ada 2. Maka ketika kedua ruasnya kita kali dengan 1/2, maka hasilnya sisa sin kuadrat 1/2 alfa. 2-nya juga habis di sini karena masing-masing kedua ruas kita kali dengan 1/2. Sisa hasilnya adalah S kurang C, S kurang B diper dengan BC. Dengan demikian ini tidak ada ya. Sin 1/2 alfa itu adalah akar dari S kurang C dikali S kurang B per BC. Sehingga kita sudah punya relasi ya antara fungsi trigonometri dengan keliling segitiga. Relasinya adalah ini. Ini untuk yang sin 1/2 alfa. Nanti kita akan bawa juga bagaimana sih nanti kita kalau supaya lebih mudah, bagaimana untuk sin alfanya ya, bagaimana relasinya dengan keliling segitiga. Nanti di akhir kita akan bahas itu. Baik. Nah, dengan cara yang sama kita bisa memperoleh ini. Jadi tadi ini kita cari, kemudian ini kita bisa dapatkan dengan catatan kita menggunakan B kuadrat. Kemudian yang ini kita bisa dapat dengan catatan kita menggunakan yang C kuadrat pada aturan kosinus. Lalu bagaimana dengan ini? Nah, yang ini sebenarnya kita bisa selesaikan dengan menggunakan pendekatan aturan kosinus. Dengan catatan yang akan kita gunakan adalah ini ya. Coba saya tunjukkan, saya kembali ke belakang. Yang kita akan gunakan adalah ini. Ya. Oke, yang akan kita gunakan ini. Sehingga kita nanti kalau ini kita proses, cos alfanya kita ganti dengan ini ya. Cos alfanya kita ganti dengan ini nantinya. Kemudian nanti kita relasikan cos alfa itu dengan 2 cos kuadrat 1/2 alfa kurang 1, maka kita akan memperoleh yang pada tabel berikut ini ya. Sehingga ini bisa kita peroleh. Sama halnya untuk 1/2 beta maupun 1/2 gamma ya. Nah, untuk tangen itu sendiri saya rasa Anda sudah bisa memahami, kita cukup menggunakan pendekatan dari kedua ini ya. Yang mana tangen itu sendiri adalah sin. Jadi tan itu adalah sin per cos ya. Jadi kita tinggal menggunakan dua formula yang ada. Oke. Sehingga tinggal kita gunakan, misalkan kita akan cari tan 1/2 alfa, maka kita tinggal gunakan yang ini ya, kita ganti ke sini. Berarti kemudian gunakan juga yang cos ke sini. Sehingga ini kita bisa peroleh. Lalu bagaimana jika sin alfa? Maka tadi di awal saya sudah ingatkan tentang sin alfa itu dianalogkan sebagai sudut terangkap, yang mana alfa itu saya partisi menjadi 2, yaitu 1/2 alfa ditambah dengan 1/2 alfa, atau 2 kali 1/2 alfa. Sehingga kita bisa menggunakan rumus sudut terangkap. Nah, pendekatan itulah yang akan kita gunakan sehingga kita memperoleh sin alfa itu sendiri. Coba perhatikan penjelasan berikut ini ya. Yang mana tadi sin alfa itu sama dengan sin 2 sin 1/2 alfa kali dengan cos 1/2 alfa. Kita sudah peroleh ini tadi sin 1/2 alfa, kita juga sudah peroleh cos 1/2 alfa, sehingga kita tinggal masukkan. Kita kali, berarti ini 2 kali. Yang tadi ini formula yang kita sudah dapat, ini kita kali ya. Setelah dikali, oke, setelah dikali
ya, maka kita bisa memperoleh yang ini. Ini kita masing-masing kedua ruas dikali, maka tentu hasilnya adalah ini dikali masuk ke dalam sini, kemudian ini hasilnya menjadi BC kuadrat. Berarti akar dari BC kuadrat tidak lain tidak bukan adalah BC. Ya, jadi hasilnya adalah 2 per BC dikali dengan akar S kali dengan S kurang A kali dengan S kurang B dikali dengan S kurang C. Begitu juga untuk sin beta maupun sin gamanya. Untuk cos alfa itu sendiri, untuk cos alfa sebenarnya bisa juga kita selesaikan. Dengan catatan kita bisa menggunakan pendekatan 2 cos kuadrat seper 2 alfa kurang 1 atau 1 kurang 2 sin kuadrat seper 2 alfa. Sehingga kita sudah bisa menggunakan ya, formula-formula yang kita telah peroleh pada tabel tadi, ya. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Saya akan berikan kepada Anda terkait dengan contoh soal bagaimana sih kita menggunakan rumus relasi fungsi trigonometri dan keliling segitiga. Ya, jadi kita menggunakan relasi rumus tersebut untuk menentukan sudut-sudut segitiga dengan panjang sisinya diketahui. Yang mana kalau dalam teorema dalam geometri itu dikatakan bahwa ketika kita ada teorema namanya teorema sisi. Ya. Maka tentu sudutnya akan kita peroleh baik itu sudut alfa, sudut beta maupun sudut gamanya. Sebagai contoh di sini saya berikan misalkan sisi A-nya 7, sisi B-nya 9 dan sisi C-nya 10. Nah, S-nya kita peroleh, S itu adalah setengah keliling, maka kelilingnya adalah 26 dibagi 2 hasilnya adalah 13. Kemudian kita masukkan pada formula kita tadi yang sin alfa sama dengan 2 per BC dikali dengan akar S kali S kurang alfa A, S kurang B, S kurang C, sehingga kita bisa memperoleh yang ini. Ini kita operasikan seperti ini, ya. Sehingga kita memperoleh sin A itu adalah 0,68. Dengan menggunakan kalkulator, dengan menggunakan GeoGebra, sehingga kita memperoleh alfanya itu adalah 42,84. Saya akan tunjukkan bagaimana cara kita memperoleh nilai alfa. Ini kan sebenarnya kaitannya dengan inverse atau arcus sin, ya, arcus sin. Saya ingin tunjukkan kepada Anda dengan menggunakan GeoGebra bagaimana kita memperoleh hasil dari arcus sin. Oke. Saya menggunakan GeoGebra. Baik, di sini misalkan kita tinggal masukkan ke dalam GeoGebra kita arcus, berarti kita tinggal menuliskan ARC, ya. Nanti akan muncul, kemudian kita tulis sin C, kita masukkan sin, kemudian nilai X-nya berapa? Tadi adalah 0,68. Kemudian kita cukup enter. Hasilnya adalah 42,84. Ya, jadi untuk mencari arcus sin itu bisa Anda menggunakan GeoGebra supaya lebih mudah. Nah, untuk latihannya, selain tadi latihannya adalah di sini, ya. Latihannya saya meminta Anda mencari cos seper 2 alfa dengan menggunakan relasi fungsi trigonometri dengan keliling segitiga. Sama halnya juga Anda mencari tan seper 2 alfa. Nanti kalau untuk beta dan gamanya mengikut analog dengan tan alfanya, ya. Kemudian tugas yang selanjutnya adalah saya meminta Anda untuk membuat satu soal yang melibatkan relasi fungsi trigonometri dan keliling segitiga. Cukup satu, ya. Saya kira untuk penjelasan kita terkait dengan relasi fungsi trigonometri dengan keliling segitiga cukup sekian. Jika ada yang tidak dipahami atau ada kekeliruan dalam penjelasan saya, nanti dikonfirmasi pada kolom komentar atau pada grup-grup kita yang lainnya. Terima kasih atas
perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.